Ini adalah game yang telah saya buat menggunakan Gemini AI. Game ini adalah game klasik text adventure atau yang lebih dikenal dengan game cerita. Dengan judul ceritanya The Citadel of Secret. Di sini kita bisa buka gamenya untuk melihat kualitas game yang telah dihasilkan menggunakan prompt yang sudah saya buat dan menggunakan kekuatan Gemini AI. Kita tunggu beberapa detik sampai gamenya terbuka. Nah, sekarang udah terbuka. Di sini game dimulai dengan pemilihan bahasa. Jadi, kamu bisa memilih bahasa yang kamu mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Buat kamu yang ingin menguji bahasa Inggris kamu, yang ingin belajar Inggris lebih dalam lagi, kalian bisa pilih bahasa Inggris. Tapi buat kamu yang tidak ingin pakai bahasa Inggris dan pengen bahasa Indonesia, kalian bisa klik bahasa Indonesia. Di sini kita pilih bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya, yaitu Benteng Rahasia Citadel of Secret. Anda berdiri di depan gerbang besi raksasa benteng obsidian. Angin melolong dan bau belerang yang menyengat memenuhi udara. Sebuah pintu kayu kecil di samping sedikit terbuka. Nah, setelah kita baca ceritanya, di sini kita pilih langkah selanjutnya. Jadi kita mengisi langkah selanjut untuk melengkapi cerita. Kita akan dorong pintu gerbang besi utamanya atau menyelinap melalui pintu samping. Wah, pilihan yang ekstrim ya. Kalau kita menyelinap boleh-boleh aja sih, atau dorong pintu gerbang. Aduh, pintu gerbangnya pintu gerbang besi utama ya, jadinya agak besar, kan gerbang besi raksasa, pastinya berat banget untuk didorong. Kita menyelinap aja yuk, kita pilih menyelinap, klik menyelinap. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Anda menyelinap ke lorong yang gelap dan sempit. Anda mendengar suara klik di langit-langit saat melihat ke atas. Anda melihat laba-laba raksasa melayang di atas Anda. Wah, laba-laba raksasa. Aduh, kalau aku berada dalam cerita ini mungkin udah pingsan duluan ya. Di sini kita akan gunakan obor untuk menakuti mereka atau bergerak diam-diam di dalam bayangan. Kalau gunain obor, tapi kita nggak bawa obor ya, tapi bisa aja sih. Atau bergerak diam-diam di dalam bayangan. Wah, kalau kita bergerak diam-diam dalam bayangan, kita udah seperti jadi hantu ya. Apalagi tempatnya gelap, mending kita pakai obor. Kan selain nakutin laba-labanya, juga bisa nerangin lorong yang gelap dan sempit itu kan. Oke, kita klik gunakan obor. Nah, sekarang api menjauhkan mereka, tetapi asapnya menarik perhatian seorang penjaga. Wah, ada penjaga ternyata. Dia menghalangi jalan Anda dengan tombak. Waduh, dia pakai tombak lagi. Kita menyerah atau lari melewatinya? Kalau kita menyerah, ya nanti kita ditombak sama si penjaga. Tapi kalau kita lari, kira-kira penjaganya ngejar nggak sih ya? Apalagi dia bawa tombak. Tapi daripada menyerah, mending lari aja ya. Kita nggak boleh menyerah, kita lari. Anda mencapai aula besar. Di tengahnya terdapat naga merah yang sedang tidur. Waduh, ada naga lagi, meringkuk di sekitar tumpukan emas dan mahkota berlian yang bersinar. Wow, kita curi mahkota berlian itu, atau ambil segenggam emas, atau enggak segera lari menjauh dari naga. Kalau kita curi mahkota berliannya boleh aja, tapi mahkota kalau dijual ada yang percaya nggak sih kalau itu berlian? Ya susah juga sih nyari orang yang mau beli. Atau kita ambil segenggam emas.
emas kan oke-oke aja ya, apalagi kita cuman curi segenggam aja kan, gak apa-apa ya, kita curi diam-diam dan jangan sampai naga merahnya itu bangun. Kalau kita segera lari menjauh dari naga, ya tapi ya kita nggak dapat apa-apa dong. Mending kita ambil segenggam emas aja ya. Oke, Anda mengisi kantong Anda. Denting koin membangunkan naga. Aduh, kenapa pakai jatuh lagi koinnya? Ia tidak senang dengan pencuri. Ya sih, siapa sih yang senang dengan pencuri ya? Terus kita memohon ampun atau lari demi nyawa Anda. Waduh, kalau memohon ampun, kira-kira naga itu punya hati nggak sih? Atau kita lari demi nyawa? Mending lari aja ya, walaupun sebenarnya siapa sih yang bisa berhasil lari dari naga ya? Gak apa-apa sih lari daripada mohon ampun kan ya, langsung mati di tempat. Ayo kita lari. Anda berlari kencang melewati aula, api naga menghanguskan jubah Anda. Tetapi Anda berhasil keluar ke udara malam yang sejuk. Anda kaya raya. Rayakan kemenangan Anda. Yeay, aku menang. Ceritanya ekstrim banget ya. Di sini aku jadi pencuri di tempat yang gelap, benteng rahasia yang benar-benar gelap, tapi aku menang. Kita rayakan kemenangan. Anda memiliki cukup emas untuk membeli kastil Anda sendiri. Wah, sampai bisa beli kastil. Hidup ini indah. Kemenangan. Ya, mana ada sih hidup yang indah ya kalau nggak melewati perjalanan yang ekstrim terlebih dahulu. Nah, itu dia game dengan tema text adventure. Di sini gamenya berjudul Citadel of Secret yang saya buat menggunakan Gemini AI. Di sini kalian bisa main lagi jika kalian ingin main kembali, tapi ceritanya akan tetap sama. Tapi kalian bisa gunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, ataupun juga kalian bisa memilih pilihan yang lain dari yang saya pilih, yang saya jawab tadi. Jadi buat kamu yang ingin membuat game klasik text adventure yang seru dan mudah dipahami seperti ini, di video kali ini saya akan ajarkan cara membuat game berbasis teks dengan cerita interaktif, pilihan yang bercabang, deskripsi adegan singkat, serta akhir permainan menang atau kalah. Tutorial ini juga membahas cara menambahkan pilihan bahasa di awal permainan. Jadi nanti saya akan kasihkan prompt, di mana dalam promptnya ada pilihan bahasa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seperti di awal permainan tadi. Sehingga seluruh teks cerita dan opsi pemain menyesuaikan bahasa yang dipilih. Tapi sebelum kita masuk ke caranya, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Saya sangat butuh dukungan dan subscribe dari kalian semua. Oke, kita mulai. Caranya, buka aplikasi Gemini AI di HP kalian. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa install di Play Store. Atau kalian juga bisa gunakan versi websitenya, yaitu gemini.google.com. Nah, setelah kalian buka websitenya di browser device kalian masing-masing, lanjut login ke akun kalian terlebih dahulu ya. Setelah kalian login, kemudian jangan lupa untuk copy prompt yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Lalu paste promptnya di Gemini dengan klik di sini, lalu tekan paste atau tempel. Nah, promptnya seperti ini, cukup singkat dan detail. Di prompt ini saya sudah tambahkan untuk pemilihan bahasa English or Indonesia. Jadi nanti di dalam game ada pemilihan bahasa yang bisa kalian pilih seperti contoh game tadi ya. Nah, setelah itu lanjut tekan tools, pilih canvas, lalu pastikan untuk memilih thinking atau pro dengan mengklik Gemini 3 Fast, lalu pilih thinking, kemudian tekan tombol kirim.
Oke, sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Dalam beberapa detik atau beberapa menit akan ditampilkan oleh AI. Biarkan AI bekerja. Jadi, video dan teknik ini cocok untuk pemula yang ingin belajar membuat game sederhana, melatih logika percabangan, dan memahami dasar desain interaktif fiction. Jika kamu ingin membuat game petualangan berbasis teks dengan pilihan seperti membuka pintu, lari dari naga, atau mengambil harta karun, panduan ini bisa jadi langkah awal yang praktis, jelas, dan langsung bisa kalian contohin dan kalian bisa ikutin untuk membuat game seperti ini. Jadi setiap menggunakan prompt ini kalian bisa menghasilkan banyak game berbasis teks atau game text adventure dengan banyak judul. Jadi bukan hanya satu judul aja, kalian bisa hasilkan banyak judul seperti ini. Tadi kan The Citadel ya, jadi sekarang judulnya beda lagi, The Gilded Labyrinth. Kita berada di labirin. Nah, di sini kita bisa buka hasilnya. Jadi jika kalian sudah lihat hasilnya seperti ini, ada pilihan open, berarti gamenya sudah berhasil jadi. Di sini kita bisa buka dengan klik open. Nah, kita lihat hasil game text adventure-nya. Apakah berhasil dibuat sesuai dengan yang kita inginkan? Kita tunggu sampai benar-benar ditampilkan gamenya ya. Wow, di sini kalian bisa pilih terlebih dahulu bahasa yang kalian inginkan, mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Di sini kita pilih bahasa Indonesia coba. Anda terbangun di sebuah ruangan batu yang lembab, cahaya masuk melalui celah kecil di atas. Di depan Anda ada dua jalan keluar. Buka pintu kayu yang berat atau merangkak melalui terowongan gelap. Wow, benar-benar petualangan banget kan? Benar-benar adventure. Jadi di sini kalian bisa pilih salah satu pilihan yang manapun yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Pilih dengan mengandalkan logika atau mengandalkan hati. Jadi nanti hasilnya akan ditampilkan di ujung cerita, entah kalian menang atau kalah. Nah, jadi seperti itu cara membuatnya. Jadi kalian bisa menggunakan prompt dan langkah-langkah ini untuk membuat game text adventure yang berbasis teks seperti ini dengan banyak judul cerita yang bisa kalian hasilkan dengan mengulang atau membuat ulang setiap game. Jadi kalian bisa coba game terbaru dengan ikuti langkah-langkah tadi, pakai prompt yang tadi, nanti hasil ceritanya beda lagi. Nanti kalau kalian mau yang beda lagi, kalian bisa ulangin lagi, buat lagi seperti tadi, pokoknya berulang lah seperti itu. Nanti jika hasilnya sudah kalian dapatkan, kalian bisa gunakan, kalian bisa mainkan sesuka hati kalian untuk mengisi waktu kosong kalian. Nanti jika kalian ingin share, kalian bisa klik icon share yang ada di sini ya. Icon share yang ada di sini. Oke, saya harap teknik dan langkah-langkah ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih sudah menonton. Dadah.